Ada satu ajaran yang belakangan ini semakin populer di kalangan orang Kristen. Ajaran ini terdengar sangat rohani, bahkan terdengar seperti puncak kemenangan iman. Intinya sederhana namun sangat provokatif. Jika seseorang benar-benar percaya kepada Kristus, maka di kehidupan sekarang ini ia sudah tidak berdosa lagi. Ia sudah sempurna. Sekilas, itu terdengar luar biasa. Siapa yang tidak ingin percaya bahwa perjuangan melawan dosa sudah selesai? Tetapi pertanyaannya sangat penting. Apakah Alkitab benar-benar mengajarkan hal itu? Ataukah ini justru salah satu kesalahan rohani yang paling halus? Ajaran yang terdengar sangat rohani, tetapi sebenarnya menyesatkan? Biasanya, ajaran ini didukung dengan beberapa ayat Alkitab. Salah satu yang sering dikutip adalah Ibrani pasal 10 ayat 14 yang berkata bahwa oleh satu korban saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ada juga Filipi pasal 3 ayat 15 yang berbicara tentang mereka yang telah sampai pada kesempurnaan. Sekilas ayat-ayat ini terdengar seperti mendukung gagasan bahwa orang percaya sudah sempurna sekarang. Tetapi, ketika kita membaca konteksnya dengan teliti, kita menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Ibrani pasal 10 ayat 14 berbicara tentang kesempurnaan status di hadapan Allah, bukan kesempurnaan moral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui korban Kristus di salib, pekerjaan penebusan sudah selesai. Orang percaya diterima oleh Allah bukan karena hidupnya sudah sempurna, tetapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya. Dengan kata lain, keselamatan sudah selesai dikerjakan oleh Kristus, tetapi pergumulan melawan dosa belum selesai. Hal yang sama terlihat dalam Filipi pasal 3. Ketika Paulus berbicara tentang kesempurnaan, ia tidak sedang berkata bahwa ia sudah sempurna sekarang. Justru dalam Filipi pasal 3 ayat 12, ia berkata dengan sangat jujur, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya." Bayangkan itu, Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa, masih mengatakan bahwa ia belum sempurna. Jika Paulus saja tidak mengklaim dirinya sudah sempurna, siapakah kita sehingga berani mengatakan bahwa kita sudah tidak berdosa lagi? Pemahaman ini juga sejalan dengan ungkapan terkenal dari Martin Luther, Simul justus et peccator. Pada saat yang sama, orang benar dan orang berdosa. Artinya, orang percaya memang telah dibenarkan di hadapan Allah. Statusnya benar karena karya Kristus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ia masih bergumul melawan dosa. Alkitab bahkan berbicara sangat jelas tentang hal ini. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, kita membaca, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Ini bukan ditulis kepada orang yang tidak percaya. Yohanes menulis ini kepada orang Kristen, dan ia berkata dengan sangat tegas, mengklaim hidup tanpa dosa berarti menipu diri sendiri. Rasul Paulus juga menggambarkan pergumulannya dengan sangat jujur dalam Roma pasal 7 ayat 18. "Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik." Ini bukan pengakuan seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan moral. Ini adalah pengakuan seorang percaya yang sadar bahwa pergumulan melawan dosa masih terus berlangsung. Karena itu, Alkitab tidak pernah menggambarkan kehidupan Kristen sebagai kehidupan tanpa dosa di dunia ini. Sebaliknya, Alkitab menggambarkannya sebagai proses perubahan yang terus berlangsung. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. "Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Perhatikan kata yang dipakai Paulus, diubah. Dalam teks Yunani Perjanjian Baru, kata ini berbentuk present tense yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung terus-menerus. Artinya, Paulus tidak berkata bahwa kita sudah selesai diubah. Ia menggambarkan sebuah proses transformasi yang sedang terjadi, sebuah perubahan yang berlangsung sepanjang hidup orang percaya. Paulus bahkan menambahkan frasa yang sangat penting, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini menggambarkan pertumbuhan yang bertahap, bukan perubahan instan menuju kesempurnaan, tetapi transformasi yang semakin dalam seiring waktu. Inilah yang sering disebut sebagai pengudusan progresif. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia memang dibenarkan sekali untuk selamanya. Statusnya benar di hadapan Allah, tetapi pengudusan adalah perjalanan seumur hidup, di mana Roh Kudus terus membentuk, memurnikan, dan mengubah orang percaya. Karena itu, pergumulan melawan dosa bukan tanda kegagalan iman. Justru itu adalah bagian normal dari kehidupan Kristen. Seorang teolog Puritan terkenal, John Owen, pernah menulis kalimat yang sangat terkenal, "Be killing sin, or sin will be killing you." Bunuhlah dosa, atau dosa akan membunuhmu. Perhatikan kekuatan kalimat ini.
Owen tidak mengatakan bahwa dosa sudah hilang dari kehidupan orang percaya. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa orang Kristen harus terus mematikan dosa, sebuah perjuangan yang berlangsung sepanjang hidup. Jika dosa sudah benar-benar tidak ada lagi, kalimat ini bahkan tidak masuk akal. Disinilah kita melihat perbedaan yang sangat jelas. Alkitab tidak menyangkal bahwa orang percaya telah diampuni. Alkitab tidak menyangkal bahwa kita telah dibenarkan oleh iman. Tetapi Alkitab juga berkata dengan jujur bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih berada dalam proses pengudusan. Dengan kata lain, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Dan suatu hari nanti, kita akan sepenuhnya diselamatkan dari kehadiran dosa. Kesempurnaan tanpa dosa bukanlah realitas kehidupan sekarang. Itu adalah janji kemuliaan yang akan digenapi sepenuhnya ketika Kristus datang kembali. Jadi, jika Anda pernah mendengar ajaran bahwa orang percaya sudah tidak berdosa lagi sekarang, berhati-hatilah. Kedengarannya rohani, tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Sebaliknya, Alkitab memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, terus melawan dosa, dan semakin bergantung pada kasih karunia Tuhan. Jika Anda ingin terus belajar memahami Alkitab dengan lebih dalam dan lebih setia, pastikan Anda subscribe ke channel ini. Karena di sini kita tidak hanya membahas apa yang populer, tetapi apa yang benar-benar diajarkan oleh kitab suci.